Rusia mengumumkan telah menguji coba kendaraan bawah air nirawak bertenaga nuklir yang dikenal sebagai Poseidon atau 2M39. Presiden Vladimir Putin mengatakan, uji ini melibatkan pengaktifan unit tenaga nuklir pada sistem tersebut. Sebuah klaim yang bila benar menandai babak baru dalam perlombaan senjata strategis. Just yesterday, there was another test of a future weapons system, and that's an unmanned submarine, Poseidon unmanned submarine, with a nuclear power plant. So for the first time, we managed not only to launch it from a carrier submarine, but to start its nuclear power plant, which powered this vessel, underwater vessel, for a certain period of time. This is a huge breakthrough as well, because with all the advantages I mentioned about Burevestnik, this one has a very small power plant. Apa sebenarnya Poseidon? Secara desain, Poseidon adalah kendaraan bawah air berbentuk torpedo berukuran besar, panjang puluhan meter, dan diameter sekitar 1,5 sampai 2 meter yang diberi tenaga oleh reaktor nuklir cair diametal dan mampu beroperasi dalam-dalam untuk jarak sangat jauh. Beberapa angka yang sering dikutip, jangkauan teoretis hingga sekitar 10.000 km, kedalaman operasi yang mungkin mencapai sekitar 1.000 meter, dan kecepatan puncak yang dilaporkan berkisar antara 60 hingga 100 knot, sekitar 110 sampai 185 km per jam, tergantung sumber. Warhead yang diperkirakan dapat dibawa memiliki perkiraan yield mulai dari beberapa megaton. Sejumlah analis menyebut angka sekitar 2 megaton sebagai kemungkinan, meski ada rentang estimasi yang besar dalam literatur. Semua angka ini berasal dari pengamatan terbuka, klaim resmi Rusia, dan analisis pakar. Banyak detail tetap diklasifikasikan. Poseidon dirancang bukan hanya sebagai senjata penghancur langsung, tetapi juga sebagai senjata yang dapat menciptakan kontaminasi radioaktif luas di garis pantai. Konsep yang memicu istilah tsunami radioaktif dalam pemberitaan. Namun para ilmuwan dan ahli gelombang laut memperingatkan, ledakan bawah air menghasilkan gelombang yang berbeda dari tsunami alam, sehingga klaim tentang tsunami raksasa yang meliputi benua seringkali dibesar-besarkan. Dengan kata lain, efek lokal dan kontaminasi besar mungkin, tetapi mekanika gelombang membuat narasi tsunami global dipertanyakan. Rusia dan media resminya menegaskan Poseidon mustahil dicegat karena menggabungkan tenaga nuklir untuk endurance tak terbatas, kemampuan menyelam dalam, dan laju serta jalur yang sulit diprediksi. Meski begitu, sejumlah analis barat mencatat faktor-faktor operasional seperti kebisingan reaktor, kebutuhan komunikasi, dan waktu tempuh yang membuat misi skenario agresif bukan tanpa kelemahan. Para ahli juga menekankan bahwa fungsi utama sistem ini bisa bersifat strategis psikologis, pencegah dan pengaruh geopolitik lebih dari penggunaan nyata dalam konflik terukur. Putin sempat membandingkan Poseidon dengan rudal balistik Sarmat, menyatakan Poseidon memiliki kekuatan yang melebihi Sarmat dalam konteks tertentu. Perlu dicatat, Sarmat adalah rudal balistik antar benua ICBM dengan karakteristik dan peran strategis berbeda. Sangat cepat, lintasan suborbital, dan dirancang untuk menembus pertahanan. Poseidon beroperasi di domain bawah air dan menawarkan ancaman unik pada sasaran pesisir. Kedua sistem saling melengkapi dalam doktrin yang disampaikan Rusia, namun tidaklah identik dari segi fungsi teknis. Platform peluncuran yang disebut-sebut untuk Poseidon
termasuk kapal selam khusus seperti Belgorod, kapal selam panjang yang dimodifikasi untuk misi khusus. Ini memberi Rusia kemampuan untuk mengerahkan platform dari laut jauh. Secara strategis, uji ini merupakan sinyal kuat ke NATO dan negara-negara lain. Bukan sekadar soal perangkat keras, tetapi soal psikologi pencegahan, menambah lapisan ketidakpastian pada pilihan politik dan militer lawan. Di sisi lain, pengumuman seperti ini juga memicu kekhawatiran eskalasi nuklir, perlunya verifikasi internasional, dan perdebatan tentang stabilitas strategis jangka panjang. Catatan penting kami, banyak klaim teknis masih belum bisa diverifikasi secara independen karena sifat sistem yang rahasia. Kami akan terus memantau perkembangan dan menautkan sumber resmi di deskripsi video. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk update berikutnya. Greatly exceed the power of our longest range intercontinental Sarmat missile, and soon it will be fielded. And Poseidon greatly exceeds Sarmat in capacity and power, and in depth and speeds of underwater propulsion. There are no rivals to it, and there are no ways of intercepting it. I think